Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PDSI, hari ini kita akan melakukan podcast kembali dengan membawa tema Mahasiswa Perpustakaan dan Sesi Informasi dalam mengikuti UKM. Hari ini nggak hanya saya sendiri, namun saya ditemani oleh teman saya. Dinita Yudhistira Makasa sebagai host di sini. Ya, dan saya sendiri Dimas Prastio, dan saya ditemani oleh narsum yang cantik dari Prodi PDSI, yaitu Kak Erni. Halo Kak Erni. Halo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik banget nih. Baik banget alhamdulillah. Perjalanan ke sini gimana tadi? Jauh kan dari Bogor? Iya. Lama. Oh lama. Iya dari Bogor. Bogor mananya? Bogor. Ya Bogor mana? Cilebut. Bogor. Iya Bogor banyak loh. Cilebut ya. Oke. Iya tuh. Cilebut. Oke, langsung aja ya Kak. Udah lo ketawanya? Udah. Oke, siap. Oke, itu pertanyaan pertama. Coba lu ketawa ya Allah. Oke, untuk pertanyaan pertama, waktu awal masuk YRC, kakak sendiri nih, apa sih yang bikin tertarik langsung masuk UKM gitu? Apa cuma sekedar spontan aja? Uhuy. Bantuin ke uhuy. Udah. Jawab. Jawab aja ya. Jawab. Nih awalnya tuh masuk YRC nggak kepikiran masuk UKM apa kan, karena sibuk ke Pekik Maba waktu itu. Oke. Sibuk ospek. Terus karena ada berapa gitu PKKMB Universitas itu ada promosi UKM. Langsung. Enggak day berapa kan aku bilang berapa, D4 iya. gitu, Day ada berapa? D4 apa D3 gitu lupa. Itu ada promosi UKM gitu. Oh, dari acara apa Iya gitu? dari acara itu aku mulai tertarik masuk UKM. Terus Seperti itu. Terus akhirnya milih UKM apa? Milih UKM LDK dan Semaka. Kenapa pilih itu? Kalau LDK karena awalnya kan aku penerima mahasiswa KIPK. Oke. Itu ada kayak pembinanya gitu Bu Indah. Iya. Bu Indah tuh menganjurkan anak KIPK itu untuk masuk ke UKM LDK gitu. Jadinya aku dan teman-teman aku yang lain ikut UKM LDK seperti itu. Oh, terus itu siapa-siapa aja tuh yang ikut LDK? Banyak. Oh, Mulai banyak. dari ada Depi, ada Naswa, itu tapi kebanyakan mahasiswa KIP sih. Oh. Gitu. Terus pengalaman pertama di LDK apa? Pengalaman pertama di LDK tuh pada awalnya daftar, terus ada transip namanya. Transip tuh kayak pengenalan gitu. Jadi di situ juga ada apa namanya alumni LDK. Jadi kita tahu sejarah LDK tuh apa aja kayak gitu. Oke, untuk LDK sendiri ini untuk teman-teman nanti yang nonton, boleh jelasin gak sih LDK itu apa? LDK itu lembaga dakwah kampus. Oke. Ya jadi kegiatannya itu lebih ke kerohanian gitu. Di sana tuh pokernya ada mentoring kayak gitu. Terus ada salam juga. Salam tuh kayak makrab gitu di LDK. Terus ada Coffee Fest. Coffee Fest itu buat lomba-lomba keislamian gitu. Kemarin juga baru diadain. Kayak gitu. Banyak lagi sih yang lain LDK tuh. Tapi dia lebih ke kerohanian aja. Oke, untuk Semaka sendiri, kakak ikut apa? Kalau di Semaka aku masuk divisi sinematografi. Terus di Sinem kayak gimana nih? Di Sinem tuh pada awalnya tuh ini kan audisi dulu. Nih, audisi terus kita disuruh milih nih mau buat video, foto atau acting atau ini script writer kayak gitu. Jadi kita milih. Terus aku waktu itu audisi bikin video. Oke. Terus pas udah bikin video kayak gitu, udah tuh audisi, kita disuruh bikin project short movie, film pendek untuk pelantikan. Seperti itu. Terus kalau misalnya bikin film kayak gitu ditayangin di mana tuh? Ditayangin nggak? Di waktu itu sih ditayangin waktu lagi ada acara sih. Tapi aku belum tahu ya ada YouTube-nya apa enggak. Oh gitu. Terus part paling berkesan dari Sinem atau LDK tuh apa? Part paling berkesan itu kekeluargaannya ya. Mungkin di LDK sendiri tuh ada proker namanya Salam. Itu kan nginep ya. Itu karena waktunya lama kita habisin. Jadinya lebih ke kekeluargaan aja sih, lebih mengenal satu sama lain kayak gitu.
kalau di LDK sendiri seperti itu. Dimas ikut LDK kan? Enggak. Oh, enggak. Dimas ikut RIMSI. Jadi itu kalau RIMSI Oh, itu di luar universitas dah. Iya, dia di luar. Oh. Dia eksternal. Ya, Oh, aku pikir kayak RIMSI sama LDK sama tau. enggak. Beda. Tapi sering Collab. collab. Iya, sering collab Oh, LDK gitu. sama RIMSI. Dan rata-rata RIMSI juga dari mahasiswa yang ikut LDK juga. Iya, kebanyakan LDK dari RIMSI juga. BPH-nya juga Kak Anis itu ketua LDK. Ya, Ya, benar. BPH RIMSI itu ketua LDK. Ya, terus ada Kak Oksi juga. Ya, ada Kak Oksi wakil LDK. Betul. Ada Kak Rahmat juga. Masih banyak. Iya, pokoknya dari LDK kayaknya banyak banget lah yang masuk ke RIMSI juga. Iya, kan masih berhubungan ya kerohanian kayak gitu. Kan Erni tadi rumahnya di Bogor ya kan? Iya, benar. Pernah nggak ngerasa capek gitu kan kuliah, terus ikut UKM, gitu-gitu kan? Pernah nggak ngerasa capek? Pernah. Ya pasti pernah. Pernah ya. Kayaknya perjalanan dari Bogor naik apa? Naik kereta dan bus. Ya, Iya bus. bener. TJ. Oh, berarti turun di Jambilang di Juanda. Iya, tujuan. Kenapa emang? Oh, apa? Sama kayak teman Dimas Imelda. Soalnya dia, tapi Depok, dia dari Depok. Biasa turun di Juanda gitu. Iya, di Juanda. Nah, bisa cuma sekali. Yang bikin bertahan apa? Kan capek tuh. Nah, yang bikin bertahan di ikut UKM itu apa? Karena lingkungannya dan teman-temannya. Karena kan kita banyak banget kayak teman-teman kita satu prodi juga, satu kelas juga kan. Jadinya bareng-bareng aja gitu. Misalnya kalau misalnya ada tugas nih, kita ada tugas perkuliahan, terus ada juga kegiatan di UKM. Jadi kita bisa jalanin bebarengan. Misalnya abis rapat UKM kita bisa ngerjain tugas barengan gitu. Jadinya beriringan. Tapi IPK aman. Alhamdulillah aman. Oke, agak lompat dikit. Itu kan tadi kita ngebahas tentang UKM ya. Untuk kakak sendiri ikut Ormawa gak? Ikut. Dan Ormawa di RC ini kakak ikut apa aja? Aku ikut BEM dan Himapi. BEM sama Himapi ya? Iya. Untuk dari Himapi sendiri kakak jadi sebagai apa? Aku di Himapi sebagai bendahara 2. Oke. Untuk BEM? Untuk BEM aku sebagai staf di Kementerian Kesekretariatan Negara. Oke, dari kakak semua ikut kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas RC, kakak sendiri tuh pernah gak sih ngerasa ngeluh atau capek gitu? Dan kakak gimana cara menghadapi hal tersebut? Pasti pernah ya, apalagi tugas-tugasnya pasti banyak ya. Mm-mm. Cara aku mengatasinya itu biasanya kalau ada tugas di perkuliahan sama ada tugas di Ormawa atau UKM itu aku list semuanya di note. Terus habis itu aku masukin ke wallpaper HP aku. Jadinya kalau misalnya udah nih satu kegiatan udah selesai, jadi tinggal di checklist. Misalnya aku udah bikin surat ini di checklist gitu. Jadi lebih terstruktur lah tugasnya. Kayak gitu. Itu kan tadi kegiatannya banyak banget tuh. Iya. Nah, itu kalau misalnya nih di satu hari itu ada rapat nih di antara UKM sama misalkan BEM sama LDK nih, rapatnya di hari yang sama. Iya. Itu gimana tuh? Kalau misalnya bentrok banget jamnya, aku milih salah satu mana yang penting. Tapi kalau misalnya udahan nih, misalnya waktunya harinya sama tapi waktunya nggak bentrok, aku bisa aja abis selesai ini terus abis selesai ini terus ke acara lainnya gitu. Tapi pasti ada momen dong kayak kakak harus milih, itu kayak bener kayak milih salah satunya. Nah, kakak sendiri tuh pernah gak sih kayak bikin pemikiran sendiri, kayak contoh misalkan contoh kayak Dimas dah. Dimas kan ikut juga Ormawa sama beberapa UKM lah. Ada momen rapat kan. Nah, kakak pernah gak sih mikir kayak gini, ada momen dimana bentrok antara UKM ini dan Ormawa. Namun kita harus milih salah satu dong. Iya. Nah, di salah satunya ini kakak pernah mikir kayak ya udah nanti nunggu notulensi aja atau gimana gitu. Iya benar, kan suka ada notulen tuh kalau misalkan habis rapat. Iya, biasanya aku kalau gitu nunggu notulens, kalau enggak aku nanya gitu. Aku nanya ke ketuanya kadang gitu. Waktu itu juga ada momen kayak gitu. Berarti emang pernah ngerasain semua ya? Iya, pernah. Nah, terus dari seluruh kegiatan yang kamu ikutin nih, hal yang paling berkesan tuh apa? Hal yang paling berkesan pasti banyak ya. Kalau di LDK sendiri hal yang paling berkesan mungkin di salah satu proker yang salam itu, karena kan menginap terus
apa namanya rapat-rapat kayak gitu agak lama ya. Jadi itu mungkin yang bikin berkesan. Tapi kalau di Semaka yang paling berkesan itu menurut aku buat film pendek sih. Karena itu sampai malam banget. Sampai aku sama temen aku tuh nginep di masjid. Hah? Seriusan pernah nginep? Serius, aku pernah nginep di masjid gara-gara ada proker yang mungkin lama ya sampai malam karena nggak bisa balik ke Bogor kan. Akhirnya aku nginep di masjid. Tapi emang kamu sering ini nggak sih nginep di masjid? Iya, karena kalau ada kegiatan besoknya pagi nginepnya di masjid gitu. Oke. Wow. Oke, tadi kan kakak kan udah banyak cerita nih tentang yang kayak pengalaman kakak selama mengikuti UKM, ya kan. Terus dari kakak sendiri tuh, tadi kan udah pernah cerita juga bahwasannya pernah ada ngerasa capek juga kan. Iya. Nah, apa ya? Apa sih yang bikin kakak tuh pengen tetap bertahan di UKM maupun di Ormawa yang ada? Kayak pasti adalah ngeluh-ngeluh dikit, kayak contoh misalkan capek nih soalnya kayak udah numpuk banget, apalagi kita tugas kuliah juga banyak gitu-gitu. Apa sih yang kakak bikin bertahan gitu sampai sekarang? Yang bikin bertahan sih ini ya, kegiatannya itu bermanfaat buat aku atau enggak di masa depannya. Jadi itu yang bikin aku bertahan sampai sekarang gitu. Oke, paham. Iya. Oke. Kayak gitu. Itu kamu tuh kan banyak ikut kegiatan tuh. Kayak ada niatan gitu nggak buat kayak keluar dari salah satu gitu. Ini ketawa. Kalian tuh harusnya ketawa. Sumpah, ajak-ajak gitu ketawa. Ini banyak banget, tapi tuh kegiatannya ada berapa sih? 5 ya? 4. 4 ya? Tuh Iya. banyak banget. Pada awalnya memang pengen Pada keluar. Kan saya semester berapa nih sekarang? Semester 4. Kemarin kan semester 1 sama semester 2 udah satu periode. Masuk ke periode kedua itu kan ada audisi, open recruitment lagi kan. Kalau misalnya nggak ikut juga nggak apa-apa, maksudnya udah satu periode aja. Tapi kenapa pengen lanjut lagi? Kenapa? Karena waktu itu saya ngekos. Oh, Jadinya iya. pengen banyak waktu gitu di kampus kan ngekos Bener. jadinya pengen banyak waktu, akhirnya ya udah ikut lagi lah 2 periode. Semester 4 saya nggak ngekos lagi. Ngerasa capek lagi. Iya, jadi ya udah jadi agak keteteran sih semester 4 ini, apalagi tugasnya makin banyak. Benar, semakin Iya naik kan, semester semakin banyak. Iya, semakin banyak banget project, kelompok. betul. Udah deh itu. Ada niatan mau ngekos lagi nggak? Enggak. Tidak, terima kasih. Emang awalnya kos di mana? Deket kosan Iya, aku. sama kita tetangga. Kita Iya. tetangga Dimas. Oh, oke. Atau ada faktor dia buat Adalah sesuatu. Oke, lanjut ini tentang kayak apa ya namanya? Saran dari kakak aja sih untuk teman-teman yang emang mungkin kayak Dimas sendiri. Dimas kan hitungannya masih mawa di tahun ini kan. Iya. Tapi udah di semester 3, menurut kakak kan udah berpengalaman banget nih ikut Ormawa, terus ikut UKM juga. Nah, dari kakak sendiri, apakah ada momen gak sih, bukan ada momen sih, bahasa gimana ya? Kayak kapannya kita untuk tidak mengikuti UKM maupun Ormawa tersebut. Jadi kayak di semester ini, Dimas harus berhenti nih di UKM maupun di Ormawa karena difokuskan untuk fokus ke mata kuliah yang ada di prodi kita sendiri. Nih aku kasih tipsnya nih. Asik. Boleh nih. Tipsnya nih. Apa, Pak? Untuk semester 1 sama semester 2 nggak apa-apa ikut organisasi banyak-banyak, nggak apa-apa menurut aku karena tugasnya juga masih dikit. Seperti itu. Oke. Nah, masuk ke semester 2 sama semester 3 itu menurut aku nggak apa-apa masih lanjut, tapi agak dikurangin gitu. Nggak apa-apa masih lanjut. Nih biasanya tuh semester 2 sama semester 3 tuh kalian jadi koordinator, jadi BPH kayak gitu, karena semester 1 semester 2-nya jadi anggota. Semester 3 sama semester 4-nya bisa jadi kalian jadi BPH-nya atau jadi koordinatornya. Nah, kalian harus fokus ke sini. Oke. Gitu. Terus untuk semester 5 sama 6 ya, karena aku belum ya, tapi aku ada rencana. Oke. Karena tugasnya mungkin lebih banyak lagi, terus nanti juga aku ada niatan mau magang, jadinya aku mau mengurangi
ormawa aku sama UKM aku. Jadi aku mau keluar. Oh, mengurangi Gitu. berarti keluar maksudnya. Untuk di semester, pokoknya di semester yang kalau naik makin naik gitu dikurangin kayak gitu. Tapi kalau untuk semester 1, semester 2 nggak apa-apa, masuk aja karena banyak pengalaman. Bener. Cari relasi juga Iya, dari cari relasi fakultas-fakultas juga. lain Iya, kan. Iya, betul. benar. Gitu. Oke deh. Yuk catat nih buat nanti ke depannya. Thank you, Iya. Kak. Oke. Terus lagi nih. Apa ya? Apa? Apa ya? Kamu sering ikut kepanitiaan gak sih di ya di sini kan di Iya. organisasi apa sih di Ormawa atau di UKM kan sering ada kepanitiaan gitu kan. Kamu sering gak ikut kepanitiaan? Sering. Nah, Sering. karena masuk UKM atau Ormawa itu makanya sering diajakin ke panitiaan yang lain. Itu lumayan loh. Iya, benar. Iya. Benar-benar. Lumayan pengalaman juga, pengalaman dapet, kadang juga bisa dapet uang dari situ. Iya, benar. Jadinya enak tuh masuk UKM juga, banyak manfaatnya. Iya guys, jangan lupa masuk UKM ya kan. Iya. Kakak sendiri kan pernah gak sih ngerasain jadi kayak mentor gitu di PEKIK? Soalnya di mas sendiri alhamdulillahnya baru keterima nih di mentor PEKIK Oh, tahun iya. ini. Iya. Asik. Lumayan. Nah, kakak Mentor. sendiri pernah gak sih jadi mentor ataupun Hmm. ada momen-momen jadi kepanitiaan di apa ya bahasanya PPKEB di universitas? Justru itu, aku belum pernah. Belum pernah. Iya, belum Aku juga pernah. belum pernah tahu. Susah. Di Iya. benar yang di Univ nggak pernah. Tapi kalau misalkan yang di fakultas atau prodi gitu? Fakultas enggak, karena fakultas kan masuknya ke SEMA ya. Iya. Oh iya, ini nggak ikut SEMA. Enggak, aku nggak Oh, ikut kalau SEMA. ini iya. Kalau prodi harusnya ada welcoming. Ya. Oh gitu. Iya, aku tahu. Tahunan Dimas gak ada tuh. Iya. Iya, tahunan Dimas nggak ada. Tahunan Dimas nggak ada. Karena waktu itu adanya di tahunan 23. Iya, 23. Di tahunan kita. Harusnya IMAPI ngajarin nih nanti. Oh, asik. Oke. Asik. Boleh ceritain gak sih tentang apa namanya pengenalan welcoming ke apa PDSI gitu di prodi ini? Soalnya Dimas kan belum ngerasain ya. Oh iya ya. Oh iya benar, Dimas dia belum. nggak ngerasain. Iya, yang Boleh ngerasain spill kita. gak sih cerita-cerita gitu tentang sama kakak ikut prodi? Sebenarnya tuh sama aja nggak sih sama yang fakultas gitu, kayak Iya. PTN sama fakultas. Cuman ini bedanya ya satu prodi kita aja. Iya. Terus lebih seru juga kita. Iya. Apa namanya, banyak acara-acara seru lah, ada nyanyi. Benar, Kemarin Pak Aryo nyanyi ya kan. Iya betul. Terus habis itu games juga Iya, gitu. ada games, lebih seru deh kayaknya. Terus Karena cuma sehari. Iya, terus itu karena isinya tuh anak kelasan kita doang. Jadi itu tuh kita kayak Oh, iya. kenal satu sama lain di situ. Satu Makanya angkatan. di situ. Iya, satu angkatan doang. Iya, gitu. satu angkatan sama anak IMAPI panitianya. Iya, panitianya cutting-cutting kan. Makanya Iya. kita kalau misalnya sama cutting yang angkatan 22 atau 21 ya akrab-akrab aja gitu. Hmm. Karena ada welcoming itu. Welcoming itu. Oke. Nggak sabar nih. Soalnya belum pernah ngerasain. Oh, belum pernah. Iya, Iya, maksudnya iya, nggak belum ngerasain pernah lah. Nggak ngerasain. kebagian lah momen-momen itu. Oke. Lagi Kak Dini tak udah Gak ada deh. ada. Gak ada. Kamu mau nanya apa? Ayo nanya apa? Lebih ke ini sih pokoknya ya tadi udah kejawab kan tentang kayak tips selama mengikuti Ormawa, saran juga dari kakak sendiri bahwasanya emang enggak, tapi kakak sendiri kalau misalkan dipilih antara mata kuliah sama Ormawa pilih mana? Mata kuliah lah. Iya, Kan benar. saya masuk ke sini karena mau kuliah. Asik. Oke. IPK lebih penting. Ya iyalah. Oh ini nih ada benefitnya juga nih. Misalnya ikut UKM kalau enggak apa Ormawa. Karena di setiap kegiatan tuh biasanya ada sertifikat kan. Iya betul. Nah itu biasanya dosen-dosen tuh minta sertifikatnya. Itu bisa jadi nilai plus. Iya. Pak Aryo itu kaget. biasa matkul Pak Aryo. Pak Aryo. Kalian apa? angkatan Belum angkatan belum berapa belum dimintain. disuruh? Oh ya dia belum ada ini Pak Aryo. Belum ya. Oh belum. Pak Danang biasanya Pak Danang. Makanya Belum ada. banyakin ikut Iya. apa Ormawa Ormawa, atau UKM, kepanitiaan gitu. Kepanitiaan yang ada sertifikat. Iya, sertifikatnya dikumpulin Iya, itu bisa jadi nilai plus loh. Iya betul. Jadi ada manfaatnya juga loh buat akademik. Iya betul. Kan? Oh ada deh ada momen kayak gitu deh pas lagi kalau nggak salah pas Patriawan kayak deh. Patriawan tiba diminta kakak enggak ya? Enggak ya? Enggak. Patriawan kagak? Enggak tahu. Ah enggak. Ada. Apa lo ngajarin? Oh sorry. Jadi itu kayak sorry. Soalnya kan ini kan dari Dimas sendiri ya kan. Iya pokoknya Dimas ada momen gitu juga. Pernah diminta sertifikat gitu. Kayak selama. Iya gitu. Oh gitu. Itu Iya, kayak nilai gitu. plus. Oh, nilai plus. Itu nanti di semester 3 kalau nggak semester 4 tuh dosen-dosen pada mintain ya. Iya, betul.
Tapi penting juga tahu itu ikut Ormawa UKM gitu untuk ngelatih public speaking juga kan. Iya. Karena kan kita dilatih tuh otak kita untuk kayak mikir misalkan bikin acara nih, terus Iya, dilatih juga otak kita untuk kayak acara ini bikin ronde segala Iya, macam. kepemimpinan mungkin. Kepemimpinan, iya. Soft skill, kepemimpinan. Ya kan? Terus di Himapi kan tadi bendara ya? Iya. Itu gimana tuh hitung duit? Eh, agak rumit ya. Nagih-nagihnya gimana kan kadang tuh ada yang nunggak kan. Iya, karena ya gitulah pokoknya. Kalau kesal jadi bendara gimana? Ya gitulah. Susah nih karena pada susah ya mintain uang kas kayak gitu, makanya diadain itu denda. Oh iya, Iya. benar. Tuh, mempercepat ya. Di UKM juga ada Betul. gitu denda. Di UKM. Kalau Sinem sih enggak ya. Tapi kalau di LDK enggak. Di Oh, di LDK LDK enggak. enggak. Di BEM ada. Oh. Sehari 1.000. Ya, Oh. jadi dia denda sehari 1.000. Kan kalau Himapi kan Kompak gitu. Oh. sebulan 5.000 aja gitu Iya. kan. Jadi kalau di BEM tuh nunggak sehari 1.000. Tuh. Ya. Jadinya mau nggak mau bayar. Iya, Iya. benar. Ini juga nih. Ikut UKM banyak, ikut Ormawa banyak, ya harus siap-siap uangnya juga karena semuanya itu ada uang kasnya. Iya, Iya, pasti. benar. Iya, ada uang kasnya, ada uang PDH gitu. Berarti PDH kamu banyak banget ya. Banyak di rumah. Bejibun ya. Iya, bejibun, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang Saking banyak yang ikut ini UKM sama Ormawa. Iya, betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir juga buat Kak Erni. Dari Kak Erni sendiri, ada gak sih kesan pesan gitu untuk teman-teman yang masih ragu untuk mengikuti UKM maupun Ormawa gitu? Ada gak? Kayak biar mereka tuh Mau gak ikut, ragu gitu iya, ya, mau ikut gitu. Buat mahasiswa baru yang masih ragu untuk masuk ke UKM, menurut aku ikut aja nggak apa-apa karena itu melatih soft skill kalian, terus kalian kenal banyak orang juga, terus kalian dapat banyak pengalaman yang nggak kalian dapat cuma dari duduk di kelas aja kayak gitu. Jadi ikut UKM atau Ormawa itu buat masa perkuliahan kalian tuh jauh lebih berwarna lah istilahnya kayak gitu. Nah, Tahan dong. tepuk tangan. Diketawa. Kaget. Pada di mana? Nah guys, jangan lupa ikut UKM ya. Itu buat maba yang angkatan 25 tuh. Jangan lupa Iya. ikut UKM. Terus Ormawa juga ya. Betul. Ya. Mungkin segitu aja Kak Erni dari kita. Makasih ya udah datang. Sama-sama. Abis ini mau ngapain? Kakak abis ini mau ngapain? Pulang. Ada Pulang. kegiatan? Langsung pulang? Iya nggak? Langsung naik kereta lagi? Iya, pulang. Oh, buset. Capek banget ya? Iya, Kayaknya. pasti capek. Ini udah penutup loh, mau lanjut mau Enggak, lanjut. maksudnya kayak capek banget gitu, kayak shock gitu. Capek lah apalagi PP. Asik. Oh, keluh kesah. Oh, lagi nih lanjut part 2 Oh iya, bagaimana? jangan ya. Udah tutup. Iya, maaf. Ya udah, oke. Oke guys, segitu aja dari kita. Makasih juga, makasih lagi kan jadi segitu aja dari kita. Mungkin nanti ada podcast selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.